Sahabat Lentera Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa di hari Jumat tanggal 25 April 2025. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memasuki hari Jumat masih dalam oktav Paskah. Dan hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan Injil Yohanes. Kita mendengarkan bagaimana Yesus kembali menampakkan dirinya di hadapan para murid. Saudara-saudari yang terkasih, kenangan masa lalu atau pengalaman-pengalaman masa lalu seringkali menjadi pijakan atau pegangan kita untuk melangkah ke masa yang akan datang atau untuk kembali mengingat sesuatu yang kita lupakan di masa yang akan datang. Seperti halnya yang dialami oleh para murid. Ketika Yesus bangkit, bagaimana para wanita yang pertama kali menemukan bahwa kubur Yesus kosong, mereka datang kepada para murid, menceritakan semua yang terjadi yang mereka alami. Tetapi rupanya mereka belum cukup percaya. Bahkan ada 2 murid yang kembali ke tempat asalnya menuju Emmaus, dan di dalam perjalanan Yesus menampakkan dirinya. Yesus mengingatkan akan kenangan-kenangan bersama mereka. Ketika mereka tidak mudah untuk percaya, untuk menyadari keberadaan Yesus, Yesus pun mengatakan, "Betapa lambannya hatimu." Dan ketika mereka sadar bahwa itu adalah Tuhan, mereka kembali menceritakan pengalaman mereka kepada para murid yang masih berada di Yerusalem. Bahkan saat itu pun Yesus kembali hadir menampakkan dirinya karena mereka juga belum cukup percaya. Dan Yesus menegur, "Mengapa masih ada keraguan-raguan di dalam hatimu?" Dan nyata bahwa para murid memilih kembali untuk menekuni pekerjaan lamanya, yaitu penjala ikan. Dan di Danau Tiberias, Yesus kembali menampakkan diri ketika mereka memulai kembali pekerjaannya sebagai penjala ikan. Ketika Yesus kembali mengenangkan bagaimana dia makan bersama para murid-muridnya, dan mujizat bagaimana mereka sudah berusaha mencari ikan tetapi tidak didapatkan. Tetapi begitu Yesus meminta mereka menebarkan jala, mereka mendapatkan ikan yang banyak. Yohanes pertama kali menyadari itu Tuhan. Sekalipun mereka percaya bahwa itu Tuhan, mereka pun masih mempertanyakan itu kepada Yesus. "Siapakah engkau?" Saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita mudah melupakan hal-hal baik yang pernah kita alami pada masa lalu kita. Bahkan bagaimana Tuhan menyertai, Tuhan hadir di dalam perjalanan hidup kita sebelumnya. Dan masih menjadi perjuangan bagi kita ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah, kita melupakan bahwa Tuhan selalu siap menolong tanpa kita duga. Satu hal yang Tuhan minta dari kita dan juga para murid adalah percaya tanpa melupakan pengalaman-pengalaman berahmat yang pernah atau telah Tuhan nyatakan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi permenungan bagi kita. Seandainya para murid itu percaya bahwa Tuhan itu bangkit, dan seandainya para murid mengingat setiap sabda yang Tuhan sudah nyatakan kepada mereka, tentunya mereka tidak harus mengalami kelambanan hati, keraguan-raguan, dan ketidakpercayaan kepada Tuhan yang bangkit. Demikian juga, seandainya kita percaya bahwa Tuhan
telah menyatakan kebaikannya kepada kita pada hidup kita sebelumnya, maka kita pun percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Tanpa ada keraguan-raguan, tanpa ada kelambanan hati, dan tetap memiliki iman bahwa Tuhan selalu berada bersama kita. Tuhan selalu menuntun langkah hidup kita, dan Tuhan selalu bersama kita. Maka dengan demikian, dengan iman itu, kita pun akan semakin peka akan rahmat-rahmat yang Tuhan tawarkan kepada kita untuk menjalani hidup dan peziarahan dengan lebih baik. Berkat Tuhan memampukan kita.